Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020, bacaan kita yang sudah kita baca bersama-sama dengan keluarga tadi, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Yunus pasti kita sudah pahami dan kita mengerti kisah ceritanya dari sejak kita dulu sekolah di sekolah minggu. Sekarang ibadah minggu pelayanan anak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini menjadi kisah yang sangat kita hafal di luar kepala, bahwa Yunus adalah seorang pelarian dari tugas panggilan dan pengutusan ke kota Niniwe yang kemudian akhirnya dimakan oleh ikan yang sangat besar sehingga dia harus berada di dalam perut ikan itu selama beberapa hari. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi yang sangat mencekam di dalam perut ikan itu tanpa cahaya sedikit pun. Dan pastinya tidak mudah bagi Yunus untuk dapat bertahan di situ. Dia sangat gelisah, dia sangat takut, sangat sedih, dan pastinya begitu banyak rasa yang dia alami, perasaan yang dia rasakan saat itu yang kita bisa bayangkan bahwa ingin cepat-cepat keluar dari situ atau lebih baik mati sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca dari kisah ini dalam renungan pagi ini. Di dalam gelap gulita derita Yunus di perut ikan itu, kemudian dia datang kepada Tuhan mengakui segala kesalahannya. Ada suatu ungkapan yang mengatakan demikian. Ketika manusia itu berada di dalam suatu kesesakan, dalam suatu tekanan penderitaan, barulah dia semakin mengenal Allahnya. Ya. Barulah dia semakin kusuk untuk datang berdoa kepada Allahnya, meminta pertolongan. Dan inilah yang dialami oleh Yunus. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kisah Yunus, khususnya dalam doa seruannya kepada Tuhan, ya. Dalam bacaan ini, ya. Yang pertama, saudara-saudara, siapa saja yang melarikan diri dari Allah pasti hidupnya akan terpuruk. Seperti contoh Yunus. Dia menolak tugas panggilan dan pengutusan untuk pergi ke kota Niniwe. Dia ingin berlari sejauh-jauhnya dari Tuhan agar terlepas dari tugas itu, karena dia tahu bahwa di kota Niniwe ini masyarakatnya adalah masyarakat yang bisa dikatakan tegar tengkuk atau yang sudah sekali dikatakan jahat. Seperti Sodom dan Gomora, begitulah situasi dan kondisi kota itu. Tadi saya katakan yang pertama, bahwa sejauh apapun kita melarikan diri dari Tuhan, kita pasti terpuruk. Dan itu dialami oleh Yunus. Yang kedua, kita juga belajar bahwa di dalam keterpurukannya, termasuk juga Yunus saat ini, dalam bacaan ini, seringkali menjadi sarana pengenalan diri kita sendiri. Disitulah kemudian Yunus baru menyadari di dalam perut ikan itu, bagaimana rasanya jika seseorang benar-benar diusir dari hadapan Allah. Ayat 2 bagian A dikatakan, telah terusir aku dari hadapan matamu. Di situ baru dia mengenal dirinya sendiri. Oh, ini rasanya ya. Terusir dari hadapan Allah. Keterpurukan seringkali menjadi sarana pengenalan bagi diri sendiri. Kemudian, hal yang ketiga adalah anugerah Allah adalah kehidupan yang ditujukan untuk rencananya. Pada waktu dalam perut ikan itu Yunus berpikir bahwa dirinya akan mati. Tapi ternyata tidak. Ada anugerah Allah yang diberikan kepadanya di tengah-tengah keterpurukannya itu. Apa yang dipikirkan oleh Yunus jauh dari apa yang direncanakan oleh Allah. Bahwa Allah tetap memakai dia untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe yang dianggapnya jahat dan jauh dari anugerah Allah. Artinya bahwa anugerah Allah itu melampaui akal pikiran kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari kisah Yunus ini
untuk tetap percaya bahwa tidak ada dosa yang paling berat yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita datang kepadanya untuk memohon ampun. Dan persoalan yang penting dari semua kesalahan dan dosa kita adalah bukan hanya menyesali, namun bersedia dengan penuh kerendahan hati, berseru memohon pengampunan, juga pemulihan dari Tuhan. Tuhan pasti menjawab seruan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri kita. Kita menyesali segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak memalingkan muka, tetapi Dia mendengar seruan doa kita. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beraktivitas di hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk bekerja, beraktivitas. Berikanlah kepada kami penyertaan, agar di sepanjang pekerjaan yang kami lakukan, nama Tuhan kami gemakan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan dan doa kami dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bahkan anugerah penyelamatan-Mu bagi kami telah tersedia dalam setiap rencana dan kehidupan kami yang Tuhan telah atur. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam setiap kegiatan kami. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.